Hai, kamu sedang mendengarkan Tipot, bukan Teko ataupun Kendi, tapi Tipot, Teacher Podcast bersama saya, Aprilia Wulansari. Dan sesuai dengan namanya, Tipot pastinya bakal mengulik semua hal tentang teacher dari beragam perspektif. Perspektif yang paling tepat tentu saja dari perspektif teacher. Dan bersama saya sudah ada para pengajar yang super keren. Ada Ajeng, ada Anggi, ada Solcai, dan Nanda. Hello ladies! Hai. Hai. Nah, kali ini kita adalah para teacher-teacher keren dalam Tipot kali ini. Pastinya adalah teacher podcast. Dan pengen tahu sih, tadi kan saya udah sebut namanya di depan satu-satu. Tapi mau dong menyebutkan namanya masing-masing. Kita mulai dari alphabet order aja ya, alphabetical order. Mulai dari Ajeng. Halo Ajeng, apa kabar? Hai. Kabar Ajeng. Kabar Baik super. Dong. Nah, Ajeng super banget, seperti super Tipot, seperti kita yang di sini semua. Oke, Ajeng. Nah, tadi kan udah memperkenalkan nama kamu Ajeng. Terus kesibukan saat ini di dunia mengajar itu seperti apa sih, Jeng? Terus sudah berapa tahun jadi pengajar? Berapa tahun mengajar? Kalau kesibukan sekarang sih, kalau aku nggak ngajar sekolah, aku ngajarnya privat bahasa. Dan kebetulan murid-murid yang diajar itu sekarang anak-anak. Kesibukannya sementara ini sih ya paling kalaupun ngajarnya lebih banyak ke ngebantu tugas sekolah sama nyiapin PR, nyiapin pelajaran sekolah, nyiapin ujian. Kalau udah berapa lama ngajar? Sebentar ya, berapa ya? More than 5, more than 10 years, lupa. On off sih, ada masanya jenuh ngajar, ganti kesibukan yang lain, tapi pada akhirnya balik lagi ke ngajar. Ya anggaplah gitu ya 5 tahun lah ya. Oke, panggil aja di dunia ngajar. Aku akan kembali ke kamu ya Ajengnya. Nah, berikutnya ke Hai Miss Anggi. Hai Kak April. Apa kabar Kak April? Baik, Miss Anggi gimana? Baik. Iya. Gimana nih Miss Anggi, kan tadi Ajeng udah menceritakan soal pengalamannya dia di dunia mengajar meskipun sempat off, terus akhirnya dia kembali lagi. Nah gimana nih Miss Anggi kesibukan saat ini, terus sudah berapa tahun jadi pengajar? Aku jadi guru udah 12 tahun 7 bulan. Gitu. Jadi 12 tahun pegang level playgroup dan kindergarten, 7 bulan ini baru pegang SD. Kesibukannya ya mengajar online sih. Iya, berarti dari kindergarten terus pindah ke anak SD itu sesuatu yang berbeda pastinya ya. Kita pastinya akan ngobrol banyak soal itu ya Miss Anggi ya, dan pasti para pengajar di luar sana juga punya banyak perubahan yang seperti tadi Ajeng sebut, dia sempat off terus akhirnya kembali lagi. Terus Miss Anggi itu dari ngajar yang anak kecil lalu pindah ke anak SD, itu banyak sekali hal menarik pasti akan kita pelajari dalam Tipot ini. Dan berikutnya ada Solcai. Hai Solcai. Halo. Gimana kabarnya? Baik, Solcai apa kabar? Kabarnya oke banget. Oke banget, senang banget mendengarnya. Gimana nih Solcai kesibukan di dalam dunia mengajar saat ini? Jadi kalau gue dosen di sebuah universitas negeri di Jakarta, gue ngajar gambar. Oh, cool. Ya, soalnya sebenar-benarnya gue itu ilustrator. Jadi ya bisa ngegambar dan dibutuhkan pengajar yang profesional di industri untuk ngajar menggambar gitu. Kayak sekarang sih ngajarnya kuliah, tingkat kuliah. Tapi sebelumnya gue juga pernah ngasih kelas privat. Gue ngajar kuliah ini udah 2 tahun. Sebelumnya sekitar kayak berapa ya? Kayak ada 3 tahun sebelum, kayak jadi dari sekarang 5 tahun yang lalu itu gue ngajar privat, kayak persiapan buat mereka yang mau masuk jurusan ilustrasi, bikin portfolionya kayak gimana atau kayak gimana, itu gue juga mengajar. Jadi sudah lebih dari 2 tahun dan bisa dibilang sebenarnya kayak meskipun berubah-berubah tapi memang selalu berkutat di dalam dunia mengajar ya Solcai ya. Iya. Dan pastinya juga banyak sekali cerita menarik ketika mengajar
anak yang istilahnya usianya sudah dewasa dan sudah bisa mengambil keputusan sendiri, pasti banyak sekali yang bisa kita bahas nantinya ya Solcek. Tapi tahan dulu, simpan dulu, dan itu kita simpan di pot-pot nanti ya, sabar ya. Dan ada yang terakhir ini, tapi bukan yang paling terakhir pastinya ya. Hai Nanda. Hai, Apa kabar? baik dong. Yeay, baik. Gimana nih Nanda soal dunia ngajar-ngajar? Tadi kan kita udah punya tutor yang buat ngajar anak-anak dan juga pernah ngajar yang preschool, terus ada yang ngajar mahasiswa juga. Nanda ini spesifikasinya ngajar-mengajarnya tuh apa dan sudah berapa lama? Udah dari 2013 di Sekolah Pilot dan Training Center. Jadi memang anak-anak yang akan menjadi pilot. Lebih tepatnya sih pelatihan ya, karena nggak semuanya akan di kelas, tapi praktek ngajar itu praktek terbang. Jadi flight instructor, tapi masih terbang juga. Nah itu salah konsepsi sih kadang-kadang. Oh jadi instruktur ya, terus nggak terbang? Ya terbang, tapi terbang sambil ngajar. Cuma sebelumnya setelah lulus kuliah itu sebenarnya kayak Miss Anggi ngajar TK, preschool. Jadi ini ceritanya dari yang level paling muda sekarang ke ke anak-anak dewasa ya. Jadi audiensnya beda. Audiensnya pasti beda ya, anak-anak dewasa. Berarti kita tuh punya 5 pengajar yang keren-keren banget, mulai dari tutor, terus mengajar anak mahasiswa, terus jadi pilot, terus mengajar anak SD, dan itu kan semuanya tuh punya tantangan yang berbeda dan pasti juga banyak hal-hal baik lainnya yang kalian pelajarin selama menjadi pengajar gitu. Nah, selama karir kalian dalam dunia ngajar-mengajar ini, pengen tahu apa sih murid idaman dari seorang pengajar itu? Oke, kayaknya mulai langsung kayak wow, murid idaman seperti apa? Kalau gitu aku mau kembali ke Ajeng. Murid idaman kamu itu seperti apa, Jeng? Apa ya? Sebenarnya kalau pengalaman ngajar itu kan memang juga pernah ngajar preschool, pernah, TK pernah, SD, SMP, SMA, sempat yang sekolah tinggi juga pernah. Kalau dibilang murid idaman, tiap tingkat sih pasti beda-beda ya, sesuai umur gimana. Tapi kalau misalnya ngomongin idaman apa ya? Mungkin ya muridnya yang mau belajar dan punya curiosity gitu, pengen tahu, nggak masalah mereka mau banyak nanya, asal misalnya aku bisa jawab. Kalaupun misalnya nggak bisa jawab pun aku akan bilang gitu, ini aku kurang paham, kurang tahu, kita hold dulu, cari bareng-bareng, nanti kita bahas lagi gitu kan. Karena walaupun kita guru kan belum tentu semuanya kita tahu gitu kan. We are not Google gitu, jadi sekali ditanya A nggak mungkin tahu semuanya gitu, pasti akan ada yang bisa dicari bareng-bareng. Sejauh ini sih murid-muridku bisa diajak ngobrol, bisa diajak bercanda. Kalau misalnya idaman ya yang enak kali ya, secara jadi guru dan murid iya, tapi jadi teman iya, terlepas dari usianya mereka gimana dan berapa. Kurang lebih itu kayaknya. Dan mau belajar pasti juga gurunya bahagia ya. Nah kalau nih aku langsung mau loncat ke Nanda. Apa sih murid idaman, khususnya kan tadi ngajarnya pilot, apalagi pilot kan itu membutuhkan banyak hal ya, kayak dia harus bisa ngitung ini itu, terus kayak fisiknya juga harus bagus. Nah murid idamannya dari pilot instructor itu apa? Jadi fisik gue bagus ya. Fisiknya harus bagus ya. Murid loh, ini aku lagi ngomongin murid loh. Tadi katanya pilot fisiknya harus bagus. Makasih. Kan dia harus sehat, terus nggak pakai kacamata, bener nggak sih? Jadi kan bener-bener karena dia membawa jiwa orang lain, dan itu safety kan yang utama ya. Biasanya kalau ada pakai kacamata itu harus bawa 2, satu dipakai, satu cadangan. Tapi harus bisa dijangkau persyaratannya lah. Cuma kalau murid idaman kayaknya yang kepo ya, kayaknya yang pengen tahu sih sebenarnya, lebih apa ya kan, yang namanya juga sekolah pilot itu pelatihannya juga palingan 1,5 tahun sampai 2 tahun, dan itu benar-benar
waktu yang singkat dan kayaknya nggak semuanya bisa dipelajari dengan waktu yang singkat gitu loh. Jadi banyak tugas-tugas rumah yang sebenarnya bukan tugas tapi lebih didorong rasa ingin tahunya dia sendiri sih sebenarnya. Karena kalau misalkan ambil contoh hukum, regulasi gitu loh ya kan, itu kan nggak bisa diajarin di kelas gitu, tapi harus kita baca dulu pas di kelas, itu udah tinggal didiskusikan. Nah, lebih yang kayak gitu sih kalau untuk sekolah pilot. Kalau dulu pas jadi guru TK yang lebih murid idamannya tuh yang lebih ngingetin masa kecil gue dulu sih. Itu bedanya lebih kayak gitu sih. Cuman masing-masing juga levelnya akan ada tantangannya sendiri dan kategori murid idaman itu juga akan berubah juga sih antara satu jenjang dengan jenjang yang lainnya. Cuman sampai sekarang belum berani mengajar SMP, entah kenapa. Apa? Belum berani Teenage hormone belajar ya? SMP. Maybe gitu. Kadang-kadang kan masih suka ada undangan ya, terutama kalau misalkan Hari Kartini. Kalau ke SD, ke SMA masih mau datang, tapi kalau misalkan pure ke SMP tuh belum berani sampai sekarang. Lebih yang as simple as kunjungan, istilahnya kunjungan Kartini, pengenalan profesi itu masih belum berani gitu loh. Berarti memang sebagai pengajar ternyata juga pengajar punya sesuatu hal-hal yang mereka takuti, dan itu kita nantikan dalam podcast Tipot yang lainnya ya, para pendengar yang maha bijak di luar sana. Oke, Miss Anggi, gimana Miss Anggi, murid idamannya kan sudah pernah ngerasain ngajar preschool, terus juga ngajar SD. Tentu saja kan banyak, ada murid yang baik, ada murid yang ya masih menuju kebaikan lah ya. Gimana Miss Anggi? Kalau misalnya aku sih sebenarnya dari dulu tuh tipe murid idamannya selalu sama. Jadi suka banget sama anak-anak murid itu yang punya keinginan buat mencoba gitu. Jadi kadang secara akademik mungkin biasa aja, tapi dia punya keinginan buat nyoba gitu. Jadi ya nggak tahu ya, dari dulu tuh kayak senang aja gitu sama tipe-tipe murid yang kayak gitu. Dan kita sebagai guru juga belajar juga kan dari mereka gitu. Jadi kadang kan ada anak-anak murid yang, Miss, aku nggak bisa, aku nggak mau gitu. Nah, murid-murid yang kayak gini nih, maksudku yang punya keinginan untuk belajar ini, nah itu sih idaman banget. Pokoknya itu pasti idaman semua guru sih sebenarnya. Betul. Ya kalau misalnya Miss dia tetap pengen dibujuk gitu, apakah Miss Anggi langsung akan ngebujukin? Misalnya aku nggak bisa, Miss aku nggak bisa ini itu. Apakah membujuk atau malah kayak malah ditegesin, atau malah kayak kamu mensoftkan diri gitu? Nah, itu biasanya lihat dari muridnya ya. Kadang kan ada yang kayak gitu untuk cari perhatian buat dibantu gitu kan. Ada yang memang benar-benar nggak bisa gitu. Jadi ya kita sebenarnya pinter-pinter ngeliatnya aja sih. Kalau misalnya emang dia kebetulan emang cari perhatian, ya kitanya juga harus tegas juga gitu. Nanti pasti tegas, tapi kita juga dengan pendekatan yang benar dia. Itu sih. Ya sekali Miss Anggi ya, memang pas banget sebagai pengajar. Nah, Solcai nih, gimana ngajarin anak mahasiswa itu Solcai? Gimana sih mahasiswa idaman versi Solcai? Mahasiswa idaman gue adalah anak-anak yang beneran niat. Jadi gue ngajar di sebuah perkuliahan yang gue ngajar gambar, tapi jurusannya bukannya gambar gitu loh. Jadi ada kemungkinan kalau dia lulus selesai S1-nya dan dia tidak menjadi seorang ilustrator, ya nggak apa-apa gitu loh. Nah, yang idaman gue banget itu yang emang beneran mau jadi ilustrator. Jadi saat dia di kelas, dia dengerin gue saat gue kasih. Jadi gue tipe dosen yang bakalan kasih tugas yang nggak akan dinilai, tugas yang gue cek pun tidak. Sukarela lu mau kerjain atau nggak kerjain, terserah lu. Kalau lu kerjain itu keuntungan buat lu. Nah, anak-anak yang
dia kuliah tuh demi ilmunya, bukan cuman sekadar absensi ujian gue dapet nilai selesai, tapi yang bener-bener dia emang mau ilmunya, jadi dia niat. Itu yang gue suka banget, yang bisa nanya, iya kak, aku kalau karir sebagai ilustrator nanti gambar seperti ini kayak gimana ya kak, atau gimana, atau nanya-nanya aktif. Itu idaman banget. Zaman itu dari perspektif seorang guru itu memang ini ya, rajin, terus mau mencoba, terus aktif, terus memang sudah mempersiapkan diri sebelum masuk kelas. Jadi bagi murid-murid di luar sana yang mendengarkan podcast ini, ayo terus push your limit dan terus rebut hati guru kamu pastinya. Karena kan tadi yang disebut sama Solcai, membuat tugas yang sebenarnya bukan untuk dinilai, tapi pengen tahu aja kamu sampai sejauh mana sih. Nah, dari pengalaman lady semua menjadi guru kan, banyak banget yang dipelajari, tapi aku tuh pengen tahu apa sih hal yang paling disukai itu saat menjadi seorang pengajar. Ayo siapa yang mau duluan? Kali ini aku nggak nunjuk deh. Oke, mikir ya. Gue deh. Oke. Silakan Solcai. Gue suka banget saat gue ngasih tugas dan ini anak performnya tuh di luar ekspektasi gue gitu loh. Misalnya ya, jadi ini kisah nyata gitu loh. Gue pernah suruh gambar tangan gitu kan. Gue pikir jadinya bakalan ya udah digambar aja begitu kan. Sama anak ini tuh bener-bener di shading, jadi ada di gambar bayangannya bagus gitu loh hasilnya gitu. Ya nggak sampai kayak foto, cuman bagus banget. Dan gue tuh yang kayak, gue seneng anak kayak begini. Atau kalau nggak anak yang gue suruh bikin sesuatu gitu, terus dia bikinnya tuh sampai jadi berwarna lah, jadi kayak gimana lah, jadi dia performnya tuh niat banget kan. Dari tadi yang kalau gue suka banget sama niat, jadi yang kayak gitu itu yang sangat menyenangkan. Proses ngajar mengajar telah digeluti bertahun-tahun. Kalau dari Miss Anggi gimana? Kalau dari aku yang paling suka sebagai pengajar itu sebenarnya sih, kalau menurut aku sih pasti teman-teman yang lain juga setuju ya, kalau pengajar itu sebenarnya adalah pekerjaan yang penuh cinta. Ya kan, cinta murid-murid lo ke lo, cinta lo ke murid-murid lo, ya kan ya. Jadi kalau menurut aku sih sebenarnya yang bikin aku suka itu adalah murid-murid, karena murid-murid itu bukan cuma bagian dari pekerjaan, tapi justru murid-murid itulah yang membuat lo berusaha yang terbaik dalam pekerjaan lo. Sungguh bijak sekali. Miss Anggi, Iya, kita kasih aplaus buat Miss Anggi. Itu emang benar sih, murid-murid itu adalah inti utama dari para teacher yang ada saat ini. Bagaimana benar-benar kayak kalian mempersiapkan diri, apapun itu semua pasti karena kalian juga ngelatih masa depan bangsa kan. Terima kasih Miss Anggi dan Solcai. Dan pengen tahu dari Ajeng, apa yang hal yang disukai dari proses ngajar-mengajar ini selama bertahun-tahun ini? Kalau aku sih sebenarnya kalau mengajar itu kan nggak semata-mata kita membagi ilmu ya, tapi dalam proses belajar mengajar itu juga sebagai guru kita juga belajar gitu kan. Belajar mengajar gimana caranya apa materi yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik gitu kan. Bisa diterima dengan baik sama muridnya. Kalau misalnya kita ngomongnya susah, ngomongnya ketinggian, ini materinya nyampe nggak gitu, karena orang-orang yang nilainya bagus, orang-orang yang pintar, belum tentu mereka bisa transfer ilmu ke orang lain gitu kan. Gimana caranya ilmu yang kupunya ini bisa diterima dengan baik sama si murid-murid ini, mereka ngerti, mereka bisa aplikasiin secara bahasa, mereka bisa mimicking, menduplikasi dengan baik, lalu nilai akhirnya adalah ketika ujian mereka bisa, nilainya bagus gitu. Nilai bagus sih sebenarnya bonus ya kalau misalnya aku sebagai orang yang ngajar, tapi setidaknya ketika ngajar bahasa yang bantuin sekolah itu mereka diajak ngobrol bisa, mereka ngerti gitu kan, apa yang ilmu mereka dapetin yang mereka bisa ngobrol secara
apa yang ku ajarin mereka ngerti, mereka mau ngerjain, itu kepuasan sendiri sih gitu kan. Jadi selama proses belajar mengajar ya lebih dari 10 tahun ini ya gitu kan, aku juga belajar banyak dari mereka, bukan cuma aku yang sebagai orang yang ngajar juga, tapi sebagai aku juga orang yang sama-sama belajar di situ. Kurang lebih gitu sih. Dan itu benar satu yang ini ya, mengingatkan lagi bahwa kita tuh bisa belajar dari siapapun dan kapanpun, meskipun dari anak kecil juga ya. Terima kasih Ajeng, itu sangat benar-benar sesuatu yang menghangatkan hati sekali ya. Dan Nanda, apa yang kamu pelajarin dari selama ini kamu melakukan proses ngajar-mengajar dan sebagai seorang pilot instructor, dan tadi kan juga sempat mengajar anak TK ya, itu apa saja yang kamu sukai dari hal-hal ini? Yang disukain adalah kalau misalkan siswanya bisa ngelakuin yang gue bahkan sendiri nggak bisa. Bener-bener. Atau tahu hal-hal yang bahkan gue sendiri nggak seteliti itu gue tahu. Itu udah paling suka aja sih. Jadi banyak hal itu jadi kayak kehapus sendiri, yang istilahnya yang usil-usilnya siswa lah, yang guyonan siswa itu bakalan kehapus sendiri gitu loh, kayak ya udah lupa aja gitu. Tapi yang disukain itu kalau misalkan iya bahkan mereka istilahnya terbang lebih rapi, lebih disiplin sama daripada dibandingin gue sendiri gitu loh ya kan. Atau ada cara-cara menghitung kalkulasi tentang terbang yang istilahnya cara cepat yang gua nggak tahu gitu ya kan. Banyak hal yang mesti juga kita harus ngeliat lebih dekat lagi ke siswanya, nggak secara fisik ya, cuman lebih ngamatin sih siswanya. Kadang-kadang dia bisa tahu atau bisa ngelakuin hal-hal yang kita nggak bisa gitu loh. Dan menurut gue salah kalau misalkan kita yang ngajar, sebenarnya kita yang belajar gitu loh kadang-kadang. Ya. Jadi sebenarnya kayak menjadi guru dan murid itu ada seperti kayak satu koin yang sisi depan belakang itu benar-benar berdampak ke gurunya, juga berdampak ke muridnya. Dan kalau untuk merangkum perjalanan karir ladies semua sebagai seorang pengajar, berikan 3 kata. Ayo Nanda, aku duluan. 3 kata sebagai guru. Kalau bisa dirangkum dalam 3 kata ya, tapi harusnya sih bisa. Gimana Nan? Dan berguru dan menggurui. Apa? Berguru dan menggurui. Berguru dan menggurui. 3 sih ya, berguru dan menggurui. Oke. Yang ekspektasi orang kita yang menggurui, padahal kita yang berguru sama siswa kita. Belum sampai berguru sampai naik ke gunung kan? Oke, itu garing. Oke, Mas. Oke, baik, berguru dan menggurui. Kalau Solcai, 3 kata sebagai guru. 3 kata sebagai guru. Yang merangkum semua proses ngajar-mengajar yang sudah kamu lakuin, terus apa yang tadi dari hal-hal yang kamu sukain mungkin, atau mungkin ada hal yang kamu sebel, tapi itu nanti aja buat podcast kita berikutnya. Apa ya? Minat, hasrat, cinta. Oh, minat, hasrat, cinta, benar sih, itu merangkum semua hal yang tadi Solcai sampein di depan. Kalau memang beneran dia niat, pasti kan tadi yang tadi kamu jelasin yang soal tangan itu, emang dia hasrat, minat, dan cinta, hasilnya pasti bagus ya. Dan itu juga yang kamu terapin ketika kamu ngajar ke anak-anak murid dan mahasiswa kamu. Terima kasih Solcai. Sama-sama. Ajeng, Apa 3 ya? kata sebagai seorang guru. 3 kata. Agak susah nih ya. Karena nggak merasa pernah merangkum keseluruhan proses belajar mengajar. Apa ya? Boleh pas nggak? Apa mau Miss Anggi dulu, nanti aku kembali ke kamu setelah dari Anggi ya. Jadi boleh dipikir 3 kata apa yang merangkum semua hal sebagai guru. Aku akan kembali ke kamu ya, Jeng, ya. Tunggu sebentar di sana. Boleh. Ya, 3 kata. Wah, siap sekali dia langsung. Tadi sambil mikir. Oke. Oke, 3 kata. Harus selalu belajar.
Itu 3 kata kan ya? Iya, 3 kata. Itu nggak hanya apply ke kamu juga, tapi juga ke murid-murid kamu ya. Oke, luar Ya, biasa sekali loh. kita masing-masing belajar. Inspirasi sekali Nanda, Solce, dan Anggi. Gimana sekarang Ajeng, 3 kata atau mungkin Aprilia Wulansari lucu gitu, itu 3 kata juga sih. Boleh nggak bilang mati membawa ilmu? Oh, Berat ya gue. boleh banget itu Oh salah, bukan membawa, mati meninggalkan ilmu. Nah, that one. Oke, jadi semacam legacy ya. Iya. Oke, itu Berhubung dulu saya nggak bijaksana skripsi, nggak punya sekali. legacy di kampus. nggak apa-apa, tapi kamu meninggalkan legacy kepada murid-murid yang sudah kamu ajar dan mereka bisa menjadi anak-anak dewasa yang berbakti kepada bangsa dan negara. Waduh, Amin. ya ampun. Amin. Amin. Nah, ini kan seru banget ya perbincangan kita hari ini, di istilahnya kita bilang podcast perkenalannya para pengajar keren, khususnya cewek-cewek luar biasa ini. Kita punya dosen, kita punya pilot instructor, kita punya tutor, kita punya guru SD, dan banyak sekali nanti hal seru yang akan mereka sampaikan. Itu baru sedikit banget di dalam podcast yang kali ini. Tapi tadi kan dia udah sebut mengajar itu dalam 3 kata, banyak sekali, pasti ada banyak juga hal yang bikin sebel pastinya, atau mungkin hal-hal yang bikin kayak tadi Ajeng sempat off dulu, pasti ada banyak sekali alasan, dan itu pasti guru-guru di luar sana pasti juga mau didengarkan. Dan inilah 4 orang pengajar yang ada di Indonesia yang akan menceritakan suka duka dan pastinya pahit manisnya dan asam garamnya menjadi seorang pengajar. Dan nantikan terus T-Pod, Teacher Podcast, dan dengarkan kami tidak hanya di Spotify dan seluruh platform lainnya, tapi juga ada di YouTube. Dan jangan lupa comment, like, dan subscribe. Saya Aprilia Wulansari pamit bersama 4 rekan saya yang super keren. Pamit dan sampai jumpa dalam T-Pod berikutnya. Bye-bye. Bye.